Banyak produk bagus di Indonesia sebenarnya layak dijual mahal ya, tetapi tidak pernah benar-benar laku. Bukan karena kualitasnya buruk, tapi tidak pernah benar-benar dijual dengan cara yang benar. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda membuka perspektif tentang satu marketplace global yang sering diremehkan ya, padahal peluangnya sangat besar, yaitu Etsy. Nah, halo, saya Yoyo Rubiantono. Saya sudah genap 20 tahun berkecimpung di dunia digital marketing, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga menangani market luar negeri. Di video ini, saya ingin mengajak Anda ngobrol santai, tetapi tetap serius tentang apa itu Etsy dan kenapa Etsy sangat cocok untuk seller di Indonesia. Nah, saya sering bertemu dengan pemilik brand dan pelaku UMKM yang mengeluh produknya sudah bagus, desainnya niat, kualitasnya tidak main-main, tetapi penjualannya jalan di tempat. Nah, setelah ditelusuri, masalahnya hampir selalu sama, yaitu produknya unik, handmade, dan punya nilai cerita yang justru dijual di marketplace yang isinya perang harga, diskon besar, dan kompetisi yang brutal. Nah, di situ produk tidak dinilai dari keunikannya, tetapi dipaksa bersaing di harga yang paling murah. Sebelum kita lanjut lebih dalam, silahkan like, komen, dan share video ini, serta subscribe YouTube @yoyo_rubiantono supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan strategi bisnis global dan peluang market di luar negeri lainnya. Nah, Etsy itu adalah marketplace global yang fokus pada produk handmade, custom, craft, vintage, dan produk-produk yang kreatif. Nah, ini bukan tempat jualan produk massal. Orang datang ke Etsy itu karena mereka mencari sesuatu yang unik, personal, dan punya cerita. Nah, cara kerjanya itu sederhana ya. Anda membuka toko, mengunggah produk, mengoptimasi listing, lalu produk Anda bisa muncul di pencarian Etsy dan dibeli oleh buyer dari berbagai negara. Nah, disinilah perbedaan besar Etsy dengan Shopee atau Tokopedia. Marketplace lokal cenderung didominasi oleh pembeli yang sensitif terhadap harga ya. Promosi, diskon, dan ongkir murah menjadi faktor utama. Etsy justru malah sebaliknya. Buyer tidak mencari yang termurah, tetapi yang paling relevan dan bernilai. Jika Shopee dan Tokopedia itu bisa diibaratkan sebagai pasar, maka Etsy lebih sebagai galeri, tempat orang datang untuk mencari karya dan produk dengan karakter. Nah, mayoritas buyer Etsy itu berasal dari Amerika Serikat ya, Eropa, dan Australia. Mereka sudah terbiasa membeli produk lintas negara dan menghargai craftsmanship dan tidak keberatan membayar untuk produk yang lebih personal. Nah, inilah alasan kenapa seller Indonesia sebenarnya punya peluang yang besar karena kita kaya akan produk kreatif, handmade, dan budaya yang unik. Nah, yang sering terjadi itu banyak orang gagal di Etsy itu bukan karena tidak bisa jualan ya, tetapi karena tidak memahami karakter marketnya. Etsy diperlakukan seperti marketplace lokal, padahal cara bermainnya itu berbeda. Tanpa memahami siapa bayarnya dan apa yang mereka cari, dan toko hanya akan menjadi etalase yang sepi. Nah, kalau ingin memulai Etsy dengan benar, ada 3 hal sederhana yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, pahami market terlebih dahulu, bukan langsung fokus ke produk. Kedua, tentukan positioning yang jelas. Produk ini untuk siapa dan kenapa harus dibeli. Nah, ketiga, bangun story yang kuat di setiap listingnya. Karena di Etsy, cerita adalah bagian dari nilai produk. Ada banyak contoh produk handmade dari Indonesia yang sebelumnya dijual murah di dalam negeri. Ketika produk yang sama diposisikan ulang di Etsy dengan cerita yang tepat dan market yang sesuai, harganya bisa naik beberapa kali lipat dan tetap laku. Produknya sama, kualitasnya sama, yang beda hanyalah market dan cara penyampaiannya. Nah, satu hal yang penting yang perlu diingat, produk yang bagus saja itu nggak cukup ya. Yang menentukan adalah di mana produk itu dijual dan kepada siapa produk itu ditawarkan. Kesalahan memilih market bisa membuat produk bagus terlihat biasa aja. Di channel ini, saya akan terus membahas cara membangun bisnis dan brand untuk market global secara realistis dan terukur, termasuk peluang di Etsy. Jika Anda merasa produk Anda itu sebenarnya layak untuk bersaing di pasar internasional, mungkin inilah saatnya Anda mulai melihat Etsy dengan cara yang berbeda. Banyak seller masuk ke Etsy dengan harapan yang besar, tetapi keluar dengan kekecewaan yang sama ya. Upload produk sudah, desain sudah, bahkan ada yang sampai begadang tiap hari. Tetapi tetap saja tidak ada penjualan. Masalahnya seringkali bukan di produknya ya, melainkan di cara berpikirnya sejak awal. Nah, saya sering melihat pola yang sama ya, banyak seller di Indonesia itu masuk Etsy dengan semangat yang tinggi, lalu kecewa dalam hitungan minggu. Nah, mereka berkata, saya sudah upload produk tapi tidak ada yang beli. Nah, padahal sejak awal mereka sudah membawa mindset marketplace lokal ke marketplace global. Di
Disinilah awal masalahnya itu muncul. Sekarang mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi. Banyak seller gagal di Etsy itu bukan karena Etsy-nya yang sulit ya, tetapi karena mereka salah memahami cara kerja market global. Etsy itu bukan tempat asal produk di-upload lalu menunggu keajaiban ya, tapi Etsy adalah marketplace yang berbasis search, value, dan kepercayaan. Nah, tanpa riset, tanpa positioning, dan tanpa cerita, produk Anda hanya akan menjadi salah satu dari ribuan listing yang tidak pernah dilihat orang. Nah, buyer luar negeri itu memiliki cara berpikir yang sangat berbeda dengan buyer lokal ya. Mereka tidak terburu-buru, mereka membaca deskripsi, kemudian melihat foto dengan detail, memperhatikan story di balik produk, dan mencari rasa percaya. Nah, mereka membeli bukan hanya barang ya, tetapi pengalaman dan nilai. Karena itu, mereka tidak keberatan membayar lebih mahal selama mereka merasa yakin dan terhubung dengan produk tersebut. Kesalahan mindset yang paling sering saya temui adalah pola pikir asal upload produk. Banyak seller berpikir yang penting banyak produknya dulu, nanti juga ada yang laku. Padahal di Etsy, satu produk yang tepat dengan positioning yang jelas dan story yang kuat jauh lebih powerful daripada puluhan produk yang di-upload tanpa arah. Nah, disinilah mindset launching brand yang benar sebenarnya berlaku. Termasuk ketika kita bicara tentang Etsy ya, di dalam brand yang akan kita bangun, framework-nya sangat sederhana tetapi krusial. Mulai dari memahami market dan buyer terlebih dahulu, lalu menentukan positioning yang jelas, membangun story yang relevan, baru kemudian memilih channel yang tepat untuk menjual. Tanpa urutan ini, launching apapun hampir pasti akan berantakan. Nah, saya beri ilustrasi yang sederhana ya. Ada seller yang masuk Etsy, upload 30 produk sekaligus, berharap cepat laku. Nah, setelah 30 hari, tidak ada hasil lalu menyerah. Nah, di sisi lain, ada seller yang hanya fokus pada satu produk, benar-benar memahami siapa bayarnya, mengoptimasi judul, deskripsi, dan visualnya, lalu konsisten selama 60-90 hari. Nah, hasilnya order datang pelan-pelan, lalu stabil, dan akhirnya bertumbuh. Karena itu, target yang realistis di Etsy itu bukan langsung laku besar di minggu pertama ya. Hari pertama adalah fase belajar dan validasi. 60 hari berikutnya adalah fase optimasi dan perbaikan. Kemudian 90 hari berikutnya adalah fase melihat potensi yang sebenarnya. Jika masuk Etsy dengan ekspektasi yang instan, hampir pasti kecewa. Tetapi jika masuk dengan mindset membangun, hasilnya sangat berbeda. Value penting yang perlu Anda pegang hari ini adalah jualan global itu bukan soal cepat, tapi soal yang tepat. Bukan soal banyak produk, tetapi soal relevansi. Dan bukan soal trik, tetapi soal strategi yang benar sejak awal. Jika saat ini Anda merasa, mungkin selama ini saya salah mindset saat mulai jualan ya. Ini bukan kabar buruk. Justru itu adalah tanda bahwa Anda sudah siap naik level. Nah, saya tidak ingin Anda mencoba-coba lalu menyerah ya. Saya ingin Anda paham permainannya supaya setiap langkah diambil itu punya arah dan tujuan yang jelas. Nah, banyak orang masuk Etsy itu dengan semangat tinggi ya, tapi bingung sejak awal harus mulai dari model bisnis yang mana. Ada yang dengan produk digital paling gampang ya menurut mereka, ada yang tertarik print on demand karena tanpa stok, ada juga yang ingin jualan homemade lokal, bahkan ada yang nekat dropship ya. Masalahnya, salah pilih model bisnis itu di awal bisa membuat perjalanan Etsy itu berhenti bahkan sebelum benar-benar dimulai. Nah, saya sering melihat kasus seperti ini, seseorang baru buka toko Etsy, lalu langsung mencoba semua hal sekaligus. Hari ini upload produk digital, besok coba print on demand, lusa ingin jualan homemade. Nah, minggu depannya malah kepikiran dropship. Nah, akhirnya tidak ada yang benar-benar fokus, tidak ada yang dioptimasi, dan hasilnya nihil. Dari luar terlihat seperti Etsy-nya itu sulit ya, padahal masalah utamanya itu adalah tidak punya arah sejak awal. Nah, sekarang coba kita bahas mulai dari produk digital ya, potensi-potensinya dan apa yang kita bisa lakukan untuk produk digital di Etsy. Nah, produk digital di Etsy itu biasanya berupa printable, template, desain, atau file digital lainnya. Kelebihannya jelas, tidak perlu stok, tidak perlu kirim barang, dan bisa dijual berulang kali. Tetapi kekurangannya kompetisinya tinggi dan butuh riset keyword serta diferensiasi yang kuat. Nah, produk digital itu cocok yang punya kemampuan desain dan mau bermain di volume dengan optimasi SEO yang rapi. Nah, model berikutnya adalah print on demand atau POD. Nah, ini sering dianggap jalan tengah. Tidak perlu stok, produk baru dicetak ketika ada order. Nah, biasanya berupa kaos, mug, tote bag, atau poster. Yang perlu dipahami, di Etsy orang tidak membeli kaosnya, tetapi membeli desain dan konsepnya.
Kalau desainnya generik, POD hanya akan menjadi perang harga. Tetapi jika desainnya punya karakter dan market yang jelas, POD bisa menjadi bisnis yang sangat stabil. Selanjutnya adalah handmade dan craft lokal. Nah, inilah salah satu kekuatan terbesar di seller Indonesia. Produk handmade itu punya nilai tinggi di Etsy karena sesuai dengan karakter marketnya. Namun tantangannya ada di konsistensi kualitas, kapasitas produksi, dan storytellingnya. Handmade tanpa cerita hanya akan terlihat seperti produk biasa, tetapi handmade dengan cerita bisa berubah menjadi brand yang dihargai mahal. Lalu muncul pertanyaan yang sering kali saya dengar ya, bagaimana dengan dropship di Etsy? Boleh apa tidak ya? Nah, secara aturan Etsy itu sangat ketat ya. Dropship massal dari supplier tanpa nilai tambah akan sangat beresiko. Tetapi jika Anda melakukan dropship dengan sentuhan desain, custom, atau branding yang jelas, masih ada ruang. Dan intinya Etsy bukan anti dropship, tetapi anti produk generik tanpa value. Disinilah mindset launching brand kembali berperan. Framework yang selalu saya tekankan itu sederhana ya, tentukan model bisnis sesuai dengan kemampuan, pahami marketnya, bangun positioning yang jelas, lalu jalankan dengan konsisten. Nah, tanpa framework ini, model bisnis apapun di Etsy itu akan terasa sangat berat. Nah, saya coba beli ilustrasi yang sederhana ya. Ada seller yang memaksakan POD tanpa kemampuan desain dan riset market. Hasilnya stagnan. Di sisi lain, ada seller handmade yang fokus satu produk, memahami cerita di balik produknya, dan sabar membangun listing selama 60-90 hari. Nah, order datang perlahan, lalu stabil, dan akhirnya berkembang. Perbedaannya bukan di Etsy, tetapi di strategi dan model bisnis yang dipilih. Value penting yang perlu Anda ingat adalah ini, tidak ada model bisnis di Etsy yang paling benar untuk semua orang. Yang ada adalah model bisnis yang paling sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Fokuslah pada satu model yang terlebih dahulu, kuasai baru bicara scale. Jangan lompat-lompat karena justru itu yang membuat banyak seller kelelahan tanpa hasil. Nah, kalau saat ini Anda merasa bingung harus memilih model bisnis yang mana, itu wajar ya. Justru kebingungan itu tanda bahwa Anda ingin serius. Nah, sebenarnya pertanyaan besarnya adalah dropship di Etsy itu boleh nggak sih sebenarnya? Nah, kalau saya dropship di Etsy itu sebenarnya boleh, tetapi tidak sebebas di marketplace lain. Banyak seller gagal bukan karena Etsy melarang dropship, melainkan karena mereka salah memahami aturan mainnya sejak awal. Nah, Etsy tidak melihat dari mana barang dikirim, tetapi siapa yang menciptakan nilai dari produk tersebut. Nah, inilah poin penting yang sering terlewat. Nah, Etsy mengizinkan dropship selama Anda tetap menjadi pihak utama yang memberi nilai pada produknya. Artinya produk tersebut harus memiliki unsur desain, konsep, atau kustomisasi dari Anda. Supplier itu hanya berperan sebagai production planner ya, bukan sebagai pemilik produk. Nah, model seperti print on demand dengan desain sendiri, produk custom dengan nama dan ilustrasi yang khusus, atau produk white label yang Anda branding dengan jelas masih diperbolehkan, selama semuanya dideklarasikan secara transparan di toko Etsy Anda. Nah, yang tidak boleh adalah menjual produk massal yang sama persis seperti yang ada di AliExpress atau marketplace lainnya tanpa sentuhan apapun. Mengunggah foto dari supplier, menjual barang generik, atau mengklaim produk handmade padahal tidak terlibat dalam proses kreatif adalah kesalahan yang fatal. Nah, model seperti ini sangat berisiko karena bertentangan dengan nilai utama Etsy yang mengedepankan kreativitas dan keunikan. Sebagai marketplace untuk kreator, alasan Etsy sangat ketat soal dropship adalah karena positioning mereka itu sebagai marketplace untuk kreator ya, artisan, dan brand yang punya identitas. Etsy tidak ingin menjadi marketplace perang harga, karena itu yang dinilai bukan seberapa murah produk Anda, tetapi seberapa jelas nilai, cerita, dan peran Anda di balik produk tersebut. Kesimpulannya, dropship di Etsy itu bukan hal yang dilarang ya, tetapi dropship tanpa identitas hampir pasti akan bermasalah. Nah, jika Anda ingin bermain aman, fokuslah pada produk-produk yang memiliki sentuhan personal, desain sendiri, atau konsep yang jelas. Bangun story, deklarasikan production partner secara jujur, dan pastikan produk Anda tidak terlihat seperti barang massal. Dengan mindset ini, dropship di Etsy itu bisa menjadi model bisnis yang aman dan berkelanjutan. Nah, dari materi yang saya sebutkan di atas, saya akan mencoba untuk merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman. Apakah dropship itu boleh ya? Setelah saya jelaskan panjang kali lebar, ya pasti dropship di Etsy itu boleh. Tetapi dengan aturan yang ketat ya. Etsy mengizinkan dropship hanya jika seller tetap menjadi pihak utama yang menciptakan nilai produk.
baik dari sisi desain, konsep, atau kustomisasi. Supplier itu hanya berperan sebagai production partner dan bukan sebagai pemilik produk. Nah, yang kedua, kenapa banyak seller mengatakan dropship di Etsy itu dilarang ya? Karena banyak yang menjalankan dropship dengan cara yang salah, seperti menjual produk massal tanpa melihat nilai tambah, mengambil foto dari supplier, dan tidak mendeklarasikan production partner. Model seperti ini itu sering berujung pada penurunan listing atau suspend toko, sehingga muncul anggapan bahwa Etsy melarang dropship. Kemudian, apa yang dimaksud dengan production partner di Etsy ya? Production partner adalah pihak ketiga yang membantu memproduksi atau mengirimkan produk berdasarkan desain atau konsep milik seller. Dalam konteks Etsy, production partner itu harus dideklarasikan secara transparan di toko Etsy agar Etsy mengetahui bahwa produk tersebut tetap memiliki nilai kreatif dari seller. Kemudian, apakah print on demand itu termasuk dropship di Etsy ya? Ya, tentu saja ya, print on demand termasuk bentuk dari dropship yang paling aman di Etsy, selama desain produk tersebut adalah hasil karya sendiri dan bukan desain generik.